Baik, apa kabar adik-adik semua kelas 10, 11, dan 12 SMA IT Aulia? Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara seminar Road to Aulia Character Conference. Untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini, maka kita akan dengarkan terlebih dahulu tilawah yang akan disampaikan oleh teman kita nih Pak Tri. Iya, Bu. Nah, kira-kira dibacakan oleh siapa nih tilawah Hari kali ini? ini kita akan ada Kak Akmal ya yang akan membacakan tilawahnya. Oke. Kepada Akmal dari kelas 10 IPS Alkindi, dipersilahkan. Langsung ya, Bu. Ya, A'udzu silakan. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Baik, jazakallah khair. Semoga bagi yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, ada beberapa peraturan yang akan dibacakan oleh Bu Vidya. Semoga nanti peraturannya ditaati oleh semuanya ya, para partisipan, supaya acara kita berlangsung dengan lancar. Ya, baik. Peraturan selama seminar Road to Aulia Character Conference. Yang pertama, memposisikan wajah terlihat di kamera, memastikan ruang belajar tidak bising, mengaktifkan kamera selama rangkaian kegiatan berlangsung, mengikuti seminar dengan tertib, dan selama seminar berlangsung, seluruh komunikasi diatur oleh guru. Ya, itu tadi beberapa peraturan ya. Semoga adik-adik semua dan para partisipan untuk menaatinya. Oke. Ya, nah kira-kira hari ini selama 2 jam lebih ke depan nih Pak Tri, kira-kira Iya. akan ada rangkaian acara apa aja sih? Nah, hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang sangat spesial, tentunya akan menambah keseruan di acara pada hari ini. Jadi nanti para partisipan boleh menanyakan kepada pembawa, kepada tamu yang akan kita undang hari ini ya. Tentunya untuk
menunjukkan emotion raise hand. Kalau tidak bisa boleh menggunakan kolom chat ya teman-teman. Ya baik, tadi kita sudah mendengarkan tilawah yang sudah disampaikan oleh Iya teman Bu, kita benar Pak Tri. sekali. Kemudian juga nanti akan dilanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMA IT Aulia. Kemudian dilanjutkan dengan seminar Road to Aulia Karakter Conference. Kemudian akan ada sesi tanya jawab dan jangan lupa nih ada kegiatan yang ditunggu-tunggu Iya, oleh apa itu semua. Bu? Apa ya Sesi kira-kira? Sesi foto foto bersama bersama, dengan ya narasumber, benar betul. sekali. Dan yang terakhir, rangkaian acara yang paling ditunggu-tunggu nih Pak Tri adalah Tentunya penutupan, penutupan. ya. Betul sekali. Ya. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMA IT Aulia oleh Bapak Kaisar Haisi MPD. Kepada Kepada Bapak Bapak Kaisar Kaisar Haisi, Haisi MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Wow. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, senang sekali Bapak bisa bertemu dengan teman-teman semua pada hari ini dalam rangka Aulia Karakter Conference 2020. Anak-anakku yang Bapak banggakan, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya hingga kita bisa menjalani hari-hari dengan penuh kenikmatan. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada sahabatnya, keluarganya dan serta kita sebagai pengikutnya yang insya Allah kita akan bertemu di surga-Nya Allah kelak. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, siswa-siswi kelas 10, 11, 12 SMA Islam Terpadu Aulia, hari ini merupakan sebuah pengalaman baru. Teman-teman semua akan mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru, sharing baru tentang bagaimana pentingnya penggunaan kata-kata, pentingnya komunikasi dalam kehidupan, sehingga membangun sebuah hal yang masif. Bapak yakin dengan pelatihan hari ini, kakak-kakak semua, teman-teman semua yang merupakan calon pemimpin akan menjadi lebih hebat lagi. Salah satu skill yang dibutuhkan adalah sebagai seorang pemimpin adalah pentingnya berkomunikasi, bagaimana cara mengkomunikasikan sesuatu, bagaimana cara mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu dan insya Allah teman-teman semua akan mendapatkannya hari ini. Kemudian untuk kelas 10, Bapak mendoakan kampanye yang kalian lakukan, hal-hal yang kalian lakukan, kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan dalam mengajak orang-orang sekitar, warga-warga sekitar melakukan sebuah kebaikan menjadi pahala yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, marilah kita mulai hari ini dengan sesuatu yang positif. Mari kita semangat, mari kita dengarkan materi dengan baik. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan, mari kita sama-sama mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Trial.
Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Haisar Haisi atas sambutannya tadi ya. Nah, Ibu-ibu, kira-kira pentingnya apa sih, Bu? Ini Aulia Karakter Conference bagi kelas 10 ini? Iya, baik. Aulia Karakter Conference sendiri ini bisa tujuannya adalah untuk membentuk pemimpin masa depan yang cerdas, kemudian juga berkarakter. Tentunya berkarakter ini sangat dibutuhkan di masa saat ini dan Iya, juga di benar masa yang sekali. akan datang. Betul, Pak Tri. Jadi justru karakter inilah yang menjadi jawaban dari segala persoalan yang berada di semua bidang kehidupan, Pak Tri. Jadi makanya nih Aulia Karakter Conference kan kita permasalahan yang dibahas itu mencakup berbagai bidang ya Pak Tri. Iya, Ada benar. bidang apa aja tuh Pak Tri? Kemarin ada bidang kesehatan, ada bidang ekonomi, ada bidang sosial, ada ketahanan pangan, ada tentang politik, sosial, budaya, dan masih banyak lagi ya Bu ya ternyata ya Bu ya? Betul sekali Pak Tri. Jadi justru karakter inilah yang akan dibangun. Bagaimana kepekaan sosial Iya. bagi para pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang dalam menghadapi persoalan yang mungkin di luar dugaan kita ya Iya, Pak Tri. Kita nggak pernah menduga bahwa pandemi ini akan terjadi di Benar. tahun 2020 dan disinilah dibutuhkan para pemimpin-pemimpin yang cerdas, berkarakter dan tentunya memiliki komunikasi yang baik. Iya, Nah, apa alhamdulillah sih ya. pentingnya komunikasi yang baik nih Patri? Iya. Sebenarnya kalau anak-anak bisa memahami ya, pentingnya komunikasi ketika mereka untuk men-share sesuatu kebaikan ke masyarakat. Apalagi sekarang kan sudah zamannya sosial media, benar ya Iya Bu ya. betul, Nah ini penting banget supaya kita juga menyampaikan kebaikan itu juga tidak asal ya dan berlandaskan dengan kebaikan juga itu ya. Dan betul. tentunya kalau kita menyampaikan sesuatu yang baik, insya Allah kita akan dapatkan feedbacknya ya Bu ya Betul nantinya. sekali. Gitu. Jadi sebenarnya kebaikan yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri ya Iya, teman-teman. Nah dalam Islam itu benar. kita diajarkan bahwa dengan kita melakukan kebaikan maka kita akan mendapatkan kebaikan itu pula. Nah jadi teman-teman kebaikan ini pun tidak akan menjadi suatu gerakan yang masif, tidak akan menjadi besar ketika kita tidak bisa menyampaikannya dengan baik. Makanya Iya. perlu adanya skill Mm-mm. komunikasi yang baik. Nah, makanya muncullah acara ini yaitu seminar Road to Aulia Aulia Karakter Karakter Conference, benar Conference. Nah, sekali. Apalagi ada kakak kelas di sini ya, ada kakak kelas kelas 11 dan 12 tentunya penting banget untuk mensupport adik kelasnya ini ya, supaya acaranya bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Nah iya, jadi Road to Aulia Karakter Conference ini seminarnya akan membahas tentang bagaimana sih pemilihan kata-kata dalam Benar. komunikasi, Mm-mm. terutama komunikasi digital nih. Karena Iya. kan kita Patri nggak ketemu langsung nih Iya. dalam memberikan atau menularkan gerakan kebaikan yang kita lakukan. Sehingga perlu ada komunikasi yang efektif, betul nggak Patri? Benar. Kadang sering terjadi miskomunikasi ya Bu dalam Betul. kita menggunakan media sosial. Ada beberapa orang yang kadang salah tanggapan, kok bisa sih ngomongnya seperti ini? Ternyata bukan itu maksudnya itu ya. Betul. Jadi Jadi penting banget ini kata-kata ini ya dalam kita bermedia sosial dan bermasyarakat. iya, jadi manajemen komunikasi digital ini juga penting untuk membuat suatu gerakan menjadi masif atau menjadi besar dan juga bisa berpengaruh besar bagi kehidupan orang lain. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Kemarin kita sudah beberapa anak sebagian besar sudah merampungkan videonya ya Bu ya. Sudah Iya betul. mengkampanyekan. Nah, tinggal nanti evaluasi nih dari anak-anak semuanya ini dari teman-teman kelas 10 nih ya, gitu ya.
Ya, nah sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih sebenarnya apa saja sih nih Pak Tri yang rangkaian kegiatan yang sudah pernah dilakukan oleh teman-teman di kelas 10 dalam menyambut puncak Aulia Karakter Conference. Dari anak-anak kelas 10 kemarin sudah bersama para pembimbing ya, Bapak Ibu guru. Mereka menyiapkan mulai dari latar belakang masalahnya, kemudian didukung dengan data-datanya, kemudian pembagian kelompoknya, terus kemudian actionnya ya, dan sangat luar biasa ternyata itu ya. Iya betul sekali Pak Tri. Nah jauh sebelum bimbingan dimulai, pembahasan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah pandemi ini, juga teman-teman sudah melakukan soft launching terlebih dahulu. Kita sudah soft launching Iya. ya melalui video pengantar bahwa Benar. Aulia Karakter Conference ini menjadi penting bahwa kita nggak bisa berpangku tangan di Iya. tengah persoalan yang terjadi di masa pandemi ini. Ya, kita tidak boleh berpangku tangan, kita tidak boleh berdiam diri ketika bangsa kita membutuhkan peran dari seluruh elemen masyarakat. Salah satunya adalah pemuda nih Pak Tri. Iya, Ya, alhamdulillah kita punya ya, banyak benar pemuda. sekali. Ya, apalagi kelas 10 ini mereka akan menghadapi tantangan yang nanti ke depannya kita tidak tahu juga ya Bu ya. Iya. Tentunya nanti kelas 11 itu ada juga CRE, nah yang sedang dihadapin oleh kakak kelas kita. Ya baik, alhamdulillah Kak Shirley akan bergabung bersama kami. Nah, sebelumnya nih Pak Tri, kita sudah melakukan soft launching, sudah launching Aulia Benar. Karakter Conference, kemudian sudah bimbingan dengan para pembimbing masing-masing, kemudian membuat video persuasi atau video ajakan untuk mengajak dan menularkan gerakan kebaikan yang teman-teman sudah lakukan. Nah, kemudian nantinya juga akan dievaluasi dan dipresentasikan ya dalam bentuk conference yang akan dilakukan pada Selasa tanggal 10 November 2020 di Zoom SMA IT Aulia. Wow, luar biasa ya, berarti rangkaian kegiatan ini Bu ya. Betul Berarti sekali. menambah sekali pengalaman anak-anak kita ya. Gitu kan. Iya, terutama di generasi muda saat ini kita punya banyak pemuda nih Pak Tri ya. Kalau berdasarkan kutipannya Bapak Insinyur Soekarno, berikan saya 10 pemuda maka akan saya guncang dunia. Dan katakanlah dalam hati teman-teman bahwa pemuda itu adalah saya. Luar biasa sekali itu kutipan Bu, sangat merinding saya mendengarkannya Bu ya. Iya, Masya Allah nih Kak Shirley sudah bergabung nih di tengah-tengah Alhamdulillah, kita sapa Kak dulu. Shirley sudah bergabung ya narasumber kita. Iya betul sekali. Assalamualaikum Kak Shirley. Selamat datang dan selamat bergabung di dalam seminar Road to Aulia Karakter Conference SMA IT Aulia. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Kak Shirley baik. Alhamdulillah sehat di sini. Iya. Terima kasih Kak Shirley sudah bergabung bersama kita. Ya, senang bisa ikut bergabung bersama teman-teman pagi ini. Ya, Assalamualaikum Kak Shirley, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat. Ya, Kak Shirley, di sini kami sudah bergabung dari teman-teman kelas 10 dan kelas 11 serta kelas 12 SMA IT Aulia yang akan sharing di tengah-tengah kita dalam kegiatan Road to Aulia Karakter Conference. Ya. Gimana ini udah waktunya Shirley kah? Atau langsung atau gimana? Iya, baik. Untuk narasumber kita, terima kasih Kak Shirley sebelumnya, akan dibacakan terlebih dahulu profilnya oleh Bapak Tri. Pada Pak Tri, dipersilahkan. Baik, narasumber kita hari ini adalah Kak Shirley Anavita Rahmi, SOSM SIPH. Menempuh pendidikan di Fakultas Hukum dan Bisnis Swinburne University dan Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Merupakan dosen paruh waktu dan pengusaha. Pengalaman organisasi, Wakil Ketua Dewan Kerja Nasional Pramuka,
Wakil Ketua OSIS SMP dan SMA Yapena Aceh, pencapaian dan penghargaan karya tulis terbaik pada Australia Conference for International Development, juara 1 kompetisi menulis IC nasional, juara 2 M President's Leadership Academy Programs, juara 1 kompetisi IC nasional, karya tulis terbaik dalam pertemuan nasional, penerima Paramadina Fellowship Universitas Paramadina, pengalaman dalam bidang agama, merupakan finalis Dai Muda Pilihan Antv, finalis Pildacil Pemilihan Dai Cilik La TV, host MNC Muslim, dan pengalaman luar negeri, penerima Australia Award Scholarship, delegasi terbaik Australia World Model United Nations, juara 1 Naila National Australia Indonesia Language Award, penerima International Homestay Program in Australia, pertukaran mahasiswa ke Dubai dan ke Chile, perwakilan Indonesia dalam International Youth Forums, pemimpin delegasi Indonesia dalam APR Jambore Laguna di Filipina. Wow, luar biasa Ya. sekali ya Bu ya. Masya hari ini. Allah, luar biasa sekali. Kepada Kak Shirley akan kami berikan waktu selama 2 jam ke depan membersamai kita, dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti akan dibuka sesi pertanyaan. Jadi silahkan boleh ditulis, boleh dicatat, atau juga bisa dituliskan resumenya dari materi yang akan disampaikan oleh Kak Shirley. Kepada Kak Shirley Annavita, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih teman-teman. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saya senang sekali bisa ikut hadir dalam diskusi kita nih pagi ini teman-teman semua, bersama teman-teman dari Sekolah Aulia dalam kegiatan Karakter Conference. Izin di awal menyampaikan salam hormat Shirley kepada, kiranya di sini ada dari pembina sekaligus pendiri yayasan Ibu Dr. Anda Lilia beserta jajaran, kepada direktur, kepada kepala sekolah beserta jajaran, kepada guru-guru. Saya nggak tahu apakah sebutannya Ustadz Ustazah atau mungkin ayahanda bunda, saya nggak tahu. Yang jelas kepada seluruh guru-guru yang hadir di sini, salam hormat Shirley. Juga Shirley sampaikan salam sayang Shirley kepada teman-teman dari TK sampai SMA. Tercatat Shirley ngelihat di websitenya. Shirley nggak tahu ini yang hadir berarti teman-teman SMA ya? Ya. Iya betul, SMA. Salam hormat Shirley untuk teman-teman semua. Meskipun kita tidak ketemu secara langsung teman-teman, tapi semoga diskusi kita di pagi ini ada hal positif dan hal baik yang bisa sama-sama kita ambil. Yang jelas yang besar di sini kami tak sebutkan gelarnya, yang kecil kami tak sebut namanya, orang tua kami di sini tentu dengan tuahnya, guru-guru kami di sini tentu dengan ilmunya, ustadz ustazah yang berhadir tentu dengan berkalamullah dan berkitabullahnya. Yang jelas anak muda pasti dengan semangatnya. Semoga pagi-pagi nih, terus mendung juga di luar, semoga kita tuh semua tetap semangat. Dan izin teman-teman dikasih kesempatan untuk nyampein materi dalam 45 menit ke depan, mungkin 30 menit aja, karena saya akan jauh lebih senang ketika ini dibuat jadi 2 arah daripada 1 arah. Dalam 30 sampai 40 menit ke depan menyampaikan, diberi kesempatan untuk ngasih materi pemantik, itu bukan karena ilmu saya lebih, bukan karena pengalaman lebih, Mohon juga maaf, bukan Kak karena Shirley, wawasan saya lebih. suaranya kurang terdengar. Terima kasih. Suara saya terdengar nggak ya teman-teman? Jelas. Terdengar jelas, Bu. Dengar jelas. Jelas, Bu, Oke. jelas.
Terima kasih. Berarti dari tim moderatornya itu yang kurang. Oke, saya lanjut ya. Jadi saya izin sampaikan di awal, 45 menit kita akan 30 sampai 45 menit saya izin menyampaikan materi pemantik. Kemudian nanti sisanya kita bisa tanya jawab sampai pukul 10.30. Dan silakan teman-teman tanyakan apa saja. Kalau Sherly bisa jawab, Sherly akan jawab. Kalau Sherly nggak bisa jawab, Sherly akan tampung dulu. Sherly akan lempar dulu nih ke guru-guru kita di sini. Lain waktu main ke SMA Aulia, insya Allah Sherly bawa jawabannya. Silakan ditanyakan apa saja teman-teman yang kiranya relevan. Semoga dari pertanyaan kita, biasanya anak muda kalau bawa masalah, kalau anak muda bawa pertanyaan, itu biasanya adalah anak muda yang mulai berpikir kritis dan kiranya akan membawa solusi. Ini saya cek sekali lagi, soalnya dari tim manajemen saya bilang nyampein ini suaranya kurang terdengar. Teman-teman yang hadir di sini nih, suara saya terdengar jelas nggak? Alhamdulillah jelas banget. Jelas. Mantap. Oke, teman-teman dari SMA IT Aulia, berarti dari sana tuh audionya ada masalah, bukan dari sini. Saya minta izin, kiranya mungkin di sana ada kesalahan teknis. Ini menarik teman-teman, karena bicara tentang anak muda, kita bukan bicara tentang hari ini. Bicara anak muda, kita bukan bicara tentang masa lalu. Bicara anak muda, kita pasti bicara tentang masa depan, betul nggak? Anak muda nggak mungkin nawarin hari ini, anak muda nggak mungkin nawarin masa lalu. Karena kita ilmunya sedikit, wawasan kita sempit, bisa dibilang pengalaman juga pas-pasan. Sehingga dengan semua hal itu yang kita tawarin pasti masa depan. Jadi teman-teman kalau ada yang bilang nih ke teman-teman, wah anak muda bisa apa? Baru juga anak kemarin sore misalnya gitu. Teman-teman jangan ngerasa insecure. Justru karena kita anak muda, minim pengalaman, makanya yang kita tawarin adalah masa depan. Dan bicara tentang anak muda, ini bukan baru viral 10-15 tahun yang lalu teman-teman. Bicara anak muda ini bukan baru trending 20-30 tahun yang lalu. Bicara anak muda teman-teman, ini udah viral dari 1400 tahun yang lalu. Kalau dari timur kita mengenal istilah Syubanul Yaum Rijalul Ghad, Rijalul Yaum Imarul Ghad. Dari barat kita mengenal istilah the youth of today are leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Teman-teman jangan mau kita balikkan kalimat yang dalam dan indah tadi, menjadi pemuda hari ini adalah pecundang di masa depan. Kenapa pecundang? Karena kita tidak melakukan persiapan apa-apa, kita tidak menetapkan dari sekarang. Ke depan kita ingin melihat apa, kalaupun terjadi perubahan, kita ingin ambil bagian dalam bidang apa. Ini menarik teman-teman, Malcolm X, seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat, berkulit hitam, dikucilkan saat ia hidup. Udah berulang kali keluar masuk penjara, sampai akhirnya dia memeluk agama Islam di bawah mentornya Muhammad Ali. Salah satu petinju terbaik di dunia. Yang dia perjuangkan dalam hidupnya adalah persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika sampai jadi undang-undang. Udah terlalu banyak peneliti sosial yang menyebutkan kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Obama, maka yang paling pantas adalah Malcolm X. Teman-teman, Malcolm X pernah bilang, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkan hari ini. Dan bicara tentang masa depan, teman-teman, bicara tentang persiapan, kita udah nggak bahas lagi nih, kita lahir di mana, kita berproses di mana, kondisi sosial ekonomi keluarga kita seperti apa, kita lahir ke dunia ini dari rahim perempuan mana. Kita sedang tidak bahas itu. Dan Malcolm X juga sedang tidak bahas itu. Bicara tentang masa depan, maka kita semua nih, anak muda, selama mau mengisi masa-masa persiapan kita dengan kerja keras dan kerja cerdas, maka sebetulnya kita semua punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Pertanyaannya adalah, selama ini persiapan apa yang udah kita buat? Bener nggak? Selama ini persiapan apa yang sudah kita lakukan dari sekarang?
Karena mau nggak mau, suka nggak suka, rumus umumnya adalah kesempatan itu lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Kesempatan itu lebih senang hinggap, teman-teman, kepada mereka yang duluan melakukan persiapan. Dan dalam mengisi masa-masa persiapan ini, sebetulnya kita semua hanya dibedakan tipenya menjadi 4. Pertama adalah manusia-manusia yang pesimis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka mereka akan nyaris selalu menjawab dengan awalan Teman-teman, 10-15 tahun ke depan nih, kita pengen ngelihat diri sendiri sebagai siapa? Orang pesimis akan menjawab, Kak Ser, itu mereka aja lah. Mereka yang pintar-pintar, mereka yang rajin-rajin, mereka yang dekat dengan akses informasi, mereka aja yang duluan berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana? Kita nih apalah Kak Ser, cuma serpihan rengginang. Teman-teman, karena teman-teman saat ini duduk di kelas SMA, saya tidak tahu apakah di sini kelas 12, 11, atau 10, atau mungkin campuran dari tiganya. Kira-kira nih dalam 1, 2, 3 tahun ke depan, teman-teman akan lulus dari SMA, terus rencananya mau lanjut kemana, jurusan apa? Kak Ser, itu udahlah, nanti biar orang tua aja yang pilihin. Itu nanti aja lah Kak Ser, dipikir. Terus, sekarang kita ngapain teman-teman? Sekarang kita happy-happy aja dulu Kak Ser. Sekarang nikmati aja dulu waktu semasa SMA. Teman-teman, dalam waktu 9 tahun ke depan nih, Indonesia sampai pada titik bonus demografi tepat peak session-nya tahun 2030. Pengen ngelihat diri sendiri udah punya karya seperti apa? Itu mereka aja lah, mereka yang dekat dengan akses finansial, mereka yang dekat dengan akses informasi, mereka aja duluan Kak Ser yang berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana? Kita nih apalah, cuma remukan astor. Teman-teman, tipikal manusia kayak begini, mereka duluan mengecilkan dirinya sendiri sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia pesimis, teman-teman, mereka duluan mengerdilkan potensi yang Tuhan titipkan pada dirinya sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia kedua, ini naik satu tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia yang realistis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka mereka akan nyaris selalu menjawab dengan awalan, ya sudahlah. Teman-teman pengen ngeliat nih diri sendiri 10-15 tahun ke depan kayak gimana? Orang realistis akan menjawab, ya sudahlah, itu nanti gimana kesempatan datang pada kita saja. Teman-teman, kira-kira nih 5, 6, 7 tahun ke depan teman-teman udah lulus dari perguruan tinggi, udah jadi sarjana muda, pengen lihat diri sendiri punya karya seperti apa. Ya sudahlah, itu nanti bagaimana takdir berbicara aja. Tipikal manusia realistis teman-teman, mereka selalu mendengar apa kata orang. Bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. Tipikal manusia realistis, mereka selalu dibentuk oleh lingkungan. Bukan mereka yang membentuk lingkungan. 3 kata yang akan menghancurkan manusia seperti ini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitarnya selalu mensupport, selalu mendukung apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidupnya. Gimana kalau enggak? Satu kali hidup, umur kita singkat habis untuk mendengar apa kata orang aja. Ya, jadi target, visi, dan goal dalam hidup kita, nggak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia ketiga, teman-teman, ini naik satu tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia yang optimis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka mereka akan jadi selalu menjawab dari sudut pandang yang positif. Teman-teman, pengen ngelihat nih diri sendiri 10-15 tahun ke depan kayak gimana? Orang optimis akan menjawab, sekarang bolehlah kita adalah siswa. Silahkan diisi sendiri apakah kelasnya kelas berapa, apa IPA, apa IPS. Tapi 10-15 tahun ke depan karena kita punya passion dalam dunia pendidikan Kak Ser, maka kita udah punya yayasan kita sendiri. Di bawah yayasan kita minimal udah ada 2 sekolah, masing-masing sekolah kita udah ngasih beasiswa pada 500 anak di wilayah kita. Sehingga 10-15 tahun ke depan, kita pengen anak-anak yang putus sekolah karena alasan finansial itu berkurang minimal 30% di Indonesia. Amin. Kak Ser, fokus kita adalah dalam dunia usaha.
dalam dunia entrepreneur, then go get it. Sekarang kita adalah seorang siswa, tapi 10-15 tahun ke depan, kita udah punya perusahaan kita sendiri. Di bawah perusahaan kita nih, minimal ya omset per tahunannya minimal 100 miliar per tahun. Amin. Kita udah buka lapangan pekerjaan untuk anak muda di Indonesia minimal 300, sehingga kita pengen ngelihat angka pengangguran khususnya untuk sarjana muda itu berkurang sampai 30% di Indonesia. Amin. Pastor, fokus kita bukan di situ, fokus kita di literasi. Silakan. 10-15 tahun ke depan kita udah punya organisasi tingkat nasional kita yang menggerakkan anak muda untuk ikut turun. Menggerakkan anak muda lainnya terutama di wilayah 3T. Untuk mulai bisa membaca, bukan hanya membaca bahasa, tapi juga membaca Al-Quran. Di umurnya 5, 6, 7 tahun. Jadi kita pengen ngelihat nih 10-15 tahun ke depan, anak umur 7 tahun di Indonesia itu 0% yang buta huruf Al-Quran. Amin. Teman-teman, tipikal manusia kayak begini, ketika 1000 orang mengatakan that's impossible, itu nggak mungkin, maka mereka akan jadi orang pertama yang akan mengatakan, I'm gonna prove it. Saya akan buktikan. Ketika orang-orang sekitarnya menertawakan, mengecilkan, mengerdilkan apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidupnya, maka mereka yang akan jadi orang pertama memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan dalam pikirannya. Di tangan manusia-manusia yang optimis, realitas sosial itu diciptakan, teman-teman. Bukan lagi ditunggu. Di tangan manusia-manusia yang optimis, momentum itu dibuat. Bukan lagi dinanti. Ayo kita buktikan. 10 tahun yang lalu, ketika ada anak muda Indonesia sekitar 10-13 orang punya ide, punya gagasan untuk mengonlinekan transportasi di Indonesia. Apakah ditertawakan? Ditertawakan. Tapi 10 tahun kemudian, ini jadi sebuah realitas sosial baru yang memaksa kita semua untuk ikut masuk di dalamnya. Benar nggak? Coba cek sekarang. Kita mau kemana-mana, sekarang satu kali klik, nanti transportasi, mode transportasi yang kita tuju itu datang langsung tepat di rumah kita. Benar nggak? 10 tahun yang lalu ketika ada anak muda Indonesia 6-8 orang punya ide, punya gagasan mengonlinekan toko-toko se-Indonesia. Apakah ditertawakan? Ditertawakan, yes. Ketika kawan-kawannya yang lain mencari kerja, mereka membuka pekerjaan. Tapi ditertawakan. 10 tahun kemudian, kita harus jujur. Mau nggak mau, suka nggak suka, ini jadi realitas sosial baru. Sekarang kita kalau mau beli barang, satu kali klik, selesaikan pembayaran, barang tepat langsung diantar ke rumah kita. Betul nggak? Di tangan manusia-manusia optimis, teman-teman, sesuatu yang dianggap orang nggak mungkin, bisa jadi mungkin. Tipikal manusia keempat, naik satu tingkat lebih tinggi lagi. Manusia-manusia yang progresif. Teman-teman, kadang-kadang nih, hidup kita itu terbentur dengan yang namanya aturan. Sebagai siswa SMA, ada yang namanya aturan sekolah. Betul ya? Teman-teman harus hadir, harus ngerjain tugas, dan lain-lain. Nanti selesai dari SMA, kita naik ke kampus, ke universitas, untuk teman-teman yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Di kampus nanti ada namanya aturan kampus, aturan universitas. Selesai dari situ, toga dipindah, alma mater dilepas, sebagian dari kita mungkin membuka lapangan kerja, mungkin sebagian kita bekerja terlebih dahulu. Untuk kita yang bekerja, ada namanya aturan perusahaan, aturan institusi tempat kita bekerja. Sebagai warga negara, kita punya namanya aturan negara, teman-teman. Sebagai makhluk ilahi, kita punya namanya aturan ilahi. Sebagai makhluk sosial, kita punya aturan sosial, norma-norma sosial. Kita manusia hidup penuh dengan aturan, teman-teman. Itu yang ngebuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, bagaimanapun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, pakai cara C. Gak bisa pakai cara C, masih ada 24 cara lain sampai huruf Z. Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia yang progresif. Dan hanya akan ada 2 hal yang terjadi pada manusia jenis ini, teman-teman. 1 perubahan, 2 pembaharuan. Teman-teman, gak ada alasan anak muda bersikap realistis, apalagi pesimis. Gak ada dalam kamus hidup anak muda bersikap pesimis, teman-teman. Satu-satunya tangga yang pantas bagi kita, itu adalah tangga ketiga, optimis.
Pelan-pelan kita mengupgrade diri menjadi manusia-manusia yang progresif. Pertanyaannya adalah, selama ini kita anak muda, zona nyaman kita ada di mana? Selama ini nih, kita anak muda dikelilingi oleh orang-orang yang membiasakan kita untuk berpikir, ngambil keputusan, bertindak, punya habit, itu di tangga yang mana? Ini menarik teman-teman, waktu berubah, zaman berganti, teknologi hadir. Mereka yang bisa berdamai dengan ini, dengan teknologi, mereka akan ikut dalam pusaran akselerasi, percepatan. Mereka yang nggak bisa berdamai dengan teknologi, siap-siap. Mereka akan diam di tempat, pelan-pelan mundur ke belakang. Sekarang kita bisa akui dan harus akui bahwa teknologi menjadi variabel baru dalam kehidupan kita yang mengubah, memberi warna dalam setiap lini kehidupan. Apalagi tahun 2020, benar nggak? Semuanya dipaksa masuk ke dalam Internet of Things. Kesehatan, ekonomi, pendidikan, politik, semuanya. Kita semua yang hadir di sini, harusnya kita ketemu secara langsung, jadinya kita ketemu via daring. Semua lini kehidupan kena imbas dari COVID-19, teman-teman. Dan salah satunya adalah memaksa kita semua untuk masuk dalam dunia Internet of Things. Mantan Presiden Amerika, Franklin, juga pernah bilang, when people stop changing, they are dying. Ketika manusia berhenti berubah, mereka mati. Mereka diam di tempat, pelan-pelan mundur ke belakang. Pertanyaannya adalah, apa nih jadinya yang ngebuat kita semua yang hadir di sini berbeda antara kita yang sekarang tercatat 158 pasang mata dengan kita 3, 4, 5 tahun yang lalu. Apa yang ngebuat kita berbeda teman-teman antara kita saat pertama sebelumnya, saat 2-3 tahun yang lalu, pertama kali masuk ke SMA, resmi sebagai siswa SMA, dengan kita ketika lulus nanti. What makes us different? Apa yang ngebuat kita berbeda? Mindset-nya kah? Tindakannya kah? Bijaksananya kah? Networks-nya kah? Skill-nya kah? Yang jelas harus ada yang berbeda dari kita, teman-teman. Karena dalam mengisi masa-masa ini sebetulnya kita kualitasnya hanya dibedakan jadi 4. Pertama adalah manusia yang baik. Lakuin aja standar baik kita dalam hal apapun. And that's it. Jadikan itu sebagai tangga pertama. Nggak perlu bandingkan diri dengan orang lain. Wah, sepertinya si A lebih punya privilege dalam hal tertentu misalnya. Wah, sepertinya si B dia lebih dalam hal tertentu. Nggak perlu bandingkan diri dengan orang lain. Karena nggak akan ada gunanya. Terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain pada standar baik. Nanti lama-lama jadi insecure. Terus kita nggak bersyukur dengan apa yang kita punya. Lakuin aja standar baik yang kita bisa sebagai siswa. Kita punya tugas, PR, tanggung jawab, teman-teman yang ikut dalam OSIS, ada amanah, lakuin dengan standar baik, and that's it. Nggak perlu bandingkan diri dengan orang lain karena standarnya pasti beda. Lakuin aja standar baik kita. Itu tangga pertama kita. Pertanyaannya adalah, apakah jadi baik aja cukup? Is a good one enough? Apakah jadi baik aja cukup? That's not enough. Nggak cukup, teman-teman. Akan ada seleksi alam besar-besaran. Mereka yang mau jadi lebih baik dalam hal apapun, ilmu, pengalaman, skill, networks, wawasan, mereka akan dapat kesempatan lebih dulu. Bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Toh, demikian sunatullah yang diajarkan. Teman-teman tercatat nih sekarang, ada jutaan anak muda lain yang sama-sama duduk di bangku SMA saat ini, detik ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang tengah melakukan hal yang sama dengan kita. Sedang menurunkan ego, mencari jati diri, mengasah skill, menemukan passion dan hobi. Terus, apa yang membuat kita berbeda dari jutaan anak muda Indonesia lainnya yang saat ini tengah melakukan hal yang sama dengan kita? Yang jelas jangan mau cepat puas dengan apa yang kita miliki sekarang, khususnya dalam hal keilmuan, teman-teman. Karena sekali kita merasa puas, disitulah letak berhentinya kita belajar. Dan bukannya sebetulnya manusia ini adalah makhluk pembelajar. Selama nafas masih di kandung badan, maka sejauh itu pula tanggung jawab belajar masih ada di pundak kita. Dan belajar bukan hanya di kelas, teman-teman. Kalau sekarang bukan hanya di dinding-dinding Zoom ini, bukan. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari di luar kelas.
Dan pastikan kita terus menjadi hari pertama, day one. Mereka yang terus merasa menjadi hari pertama sekolah, hari pertama bekerja, hari pertama mengenal kawan, hari pertama akan selalu memberikan semangat untuk kita. Coba cek teman-teman hari pertama sekolah. Perasaannya gimana? Coba cek untuk kawan-kawan nih kiranya dari teman-teman ya dari guru, Ciftas Akademik hari pertama kerja. Semangatnya masih sangat tinggi. Pertahankan hari pertama ini. Always be day one dan kita akan terus improve diri kita. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah jadi lebih baik aja cukup? Is a better one enough? Apakah jadi lebih baik aja cukup? Nggak cukup teman-teman. Karena dunia ini makin borderless, makin tanpa batas. Kita yang di Indonesia, satu kali klik sekarang bisa nyebarin informasi dan dapetin informasi sepersekian detik. Kita yang di Indonesia, satu kali klik itu bisa tahu perkembangan kawan-kawan kita di belahan dunia lain. Di Eropa, Amerika, Cina, Jepang, Timur Tengah, di selatan dunia, Australia, New Zealand. Hanya dengan satu kali klik, jarak, ruang, dan waktu jadi nggak ada lagi arti. Pastikan kita teman-teman, dari manapun nantinya latar belakang keilmuan kita, passion, hobi, skill, yang saya yakin di sini kita punya skill, hobi, passion yang berbeda-beda, pastikan kita adalah yang terbaik di bidang kita. Be the best one. Jangan mau jadi kualitas mediocre teman-teman, rata-rata. Mereka yang kualitasnya rata-rata, maju salah, mundur juga salah. Pastikan kita jadi the best version of us. Versi terbaiknya kita. Bukan versi terbaiknya orang lain. Karena kalau kita jadi versi terbaiknya orang lain, sama dengan kita hanya memenuhi ekspektasi sosial terhadap diri kita. Makanya penting dari awal kita jadi versi baiknya kita, bukan versi baiknya orang lain. Be the best version of us dalam hal apapun. Pertanyaannya adalah apakah jadi lebih baik aja cukup? Dalam kesempatan baik ini saya ingin mengajak kita semua termasuk mengingatkan ke diri saya sendiri untuk naik satu tingkat lebih tinggi. Be an excellent one, yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan tanpa cacat, teman-teman. Karena nggak ada manusia yang nggak ada khilaf, nggak ada gading yang nggak retak. Kita semua pasti punya salah. Sempurna di bidangnya adalah mereka yang terbaik di bidangnya. Ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu mengajak kawan-kawan sekitarnya untuk sama-sama menjadi lebih baik. Sempurna di bidangnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu ngasih kepositifan, kebermanfaatan, dan keinspiratifan untuk orang-orang sekitarnya. Karena dunia bukan hanya mencatat orang yang paling kaya, teman-teman. Dunia bukan hanya mencatat orang yang wajahnya paling cantik, parasnya paling ganteng. Ini semua akan lekang dimakan waktu. Dunia juga mencatat manusia yang kehadirannya itu bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya. Dan lebih senang mencatat manusia seperti ini. Ayo kita buktikan. Sebutlah dalam dunia pendidikan di Indonesia. Salah satu bapak pendidikan di Indonesia, teman-teman, penemu teori 4T yang membuat pesawat terbang bisa lepas landas dengan sempurna yang karyanya baru saja dimuseumkan, manusianya meninggal tahun lalu. Mungkin teman-teman ada yang ingat, almarhum B.J. Habibie. Dianggap terbaik di bidangnya? Yes, nasional, internasional mengakui. Is that enough? That's not enough. Udah cukup teman-teman. Dia naik satu tingkat lebih tinggi. Dia punya namanya Habibie Center. Salah satu misinya adalah mencetak lebih banyak Habibie muda di Indonesia. Kak, ayo dong bahas internasional. Then go with it. Siapa yang dalam majalah Forbes tercatat sebagai manusia yang karyanya paling banyak digunakan oleh manusia yang hidup di zaman di abad 20 dan 21. Teman-teman ingat penemu Microsoft? Bill Gates. Dianggap terbaik di bidangnya? Yes, kita nggak perlu bahas kekayaan Bill Gates. Majalah Forbes sudah selesai membahasnya. Bill Gates, apakah cukup menjadi terbaik aja? That's not enough. Dia naik satu tingkat lebih tinggi. Dia punya namanya Bill Gates Foundation. Dengan itu dia bisa merangkul lebih banyak manusia, bukan hanya di Amerika, di seluruh dunia. Teman-teman, kita belum bahas bagaimana manusia-manusia dari 1400 tahun yang lalu, yang karyanya lintas batas generasi bisa dimanfaatkan. Jangan mau jadi generasi muda yang eksklusif, hanya berpikir tentang diri sendiri, saya ketika lulus nanti kiranya akan bekerja di mana, saya nantinya
Akan berapa yang masuk ke rekening saya ketika sudah dewasa, kekayaan saya seberapa, ketika udah tua, kekuasaan saya seberapa, saya terus nggak akan selesai-selesai. Pada akhirnya dunia ini terlalu luas untuk kita kecilkan dengan masalah kita sendiri, teman-teman. Dunia ini terlalu lebar untuk kita kerdilkan dengan masalah yang kita sendiri yang memunculkannya. Ayo kita ganti kata saya menjadi kata kita. Gimana nih kita? Anak muda Indonesia 9 tahun lagi akan jadi subjek pemeran utama dalam bonus demografi. Ibaratnya ombak. Kita mau yang dimainkan ombak atau kita yang memainkan ombak? Gimana Indonesia 25 tahun ke depan, 100 tahun saat Indonesia merdeka, 1 abad Indonesia merdeka, semua orang menggadang-gadang generasi emas. Akan ada evaluasi besar-besaran terhadap cita-cita besar bangsa. Pertanyaannya di mana nih posisi kita Indonesia, teman-teman? Di mana posisi bangsa, di mana posisi negara, di mana posisi agama, di mana posisi anak muda? Apakah kita masih menjadi tuan di negara kita sendiri? Saat kata saya menjadi kata kita, teman-teman, maka ini nggak ada alasan kita nggak ambil bagian. Karena kata kita mengharuskan kita untuk terlibat di dalamnya. Ini bukan tentang seberapa besar perubahan bisa kita buat, tapi seberapa mau kita jadi bagian dari perubahan. Dan bicara tentang hal besar kayak begini, sebetulnya pertanyaan kuncinya adalah, terus kita anak muda bisa mulai dari mana? Kan gitu ya kurang lebihnya. Teman-teman, nggak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil. Dan partikel terkecil perubahan itu ada di diri kita sendiri, di mindset kita sendiri. Hanya ada 2 teori perubahan besar di dunia ini, teman-teman. 1 revolusi, 2 evolusi. Revolusi artinya berubah dengan cepat, speed. Kuncinya adalah kecepatan. Kita hidup di industri 4.0, sebentar lagi masuk 5.0, era society. Kunci hidup di 2 zaman ini adalah kecepatan, speed. Sekarang zaman terbuka bukan hanya bagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Selama ini kira-kira apa yang anak muda takutin, teman-teman? Bob Sadino bilang dalam bukunya, bahwa ada 5 hal yang anak muda takutkan, paling takutkan. Nomor 1-nya adalah kegagalan. Teman-teman, kalau memang selama ini yang kita takutkan adalah kegagalan, maka segera habiskan jatah gagal kita. Kita punya jatah gagal berapa? 10, 15, 20, 25, habiskan semuanya saat muda. Gagal 1 kali, kita tahu ke depan masih ada jatah 9. Gagal lagi, ke depan masih ada jatah 8. Gagal lagi 7, gagal lagi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habiskan semua jatah gagal kita saat muda, sehingga nggak ada alasan kita nggak sukses ketika dewasa. Semua jatah gagal udah kita habisin saat muda. Apalagi? Kak Sherly, kita takut bicara di depan umum. Besok cari kelasnya, temukan mentornya, mulai pelajari. Kak Sher, kita takut untuk berenang. Besok cari kolam renang, temukan gurunya, mulai pelajari. Kak Sher, kita mau jadi pengusaha tapi belum paham digital marketing seperti apa. Besok segera cari kelasnya, temukan mentornya, teman-teman, ayo mulai pelajari. Apa yang selama ini kita takutkan, datangi, pelajari, taklukkan apa yang kita takutkan. Bukan kita jauhi, teman-teman, karena makin kita jauhi, ini gapnya makin besar dan gak akan pernah selesai. Apa yang kita takutkan, datangi, secara resiko jelas lebih tinggi, tapi secara efektivitas waktu, ini jauh lebih besar. Dan ada rahasia besar pada waktu. Kalau di barat dibilang time is money, waktu adalah uang. Kalau di timur dibilang waktu adalah pedang. Siapa aja anak muda yang bisa mengisi waktunya dengan produktivitas, maka siap-siap dia duluan yang akan keluar sebagai pemenang. Atau pakai cara yang kedua, evolusi, berubah tapi pelan-pelan. Butuh waktu, butuh proses, butuh kesabaran. Dan hanya mereka yang punya kecerdasan paling tinggi pada manusia yang bisa keluar sebagai pemenang dari proses evolusi ini. Kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah kecerdasan daya tahan, daya juangnya mempertahankan sesuatu, atau dalam bahasa Indonesia disebut konsisten. Dalam agama Islam kita mengenal istilah istiqomah. Teman-teman, memutuskan untuk berubah, memutuskan untuk berhijrah, itu gampang. Yang sulit apanya? Konsistennya, benar nggak? Istiqomahnya. Dari Harvard University Psychological Center-nya juga nyebutin, kecerdasan paling tinggi pada manusia itu adalah adversity quotient, kecerdasan daya tahan.
Mempertahankan sesuatu yang kita yakini, kita putuskan dengan penuh kesadaran selama standarnya 2, baik dan benar. Harus sampai benar, karena baik belum tentu benar, benar udah pasti baik. Dan dalam hal ini, Shirley senang betul dengan satu quotation yang saya baca saat umur 14 tahun, kira-kira SMP kelas 2 gitu. Saat Shirley masih di Aceh, Shirley menyelesaikan satu buku judulnya The Iron Lady, mungkin sekarang udah banyak e-booknya, menceritakan tentang kisah hidup Perdana Menteri perempuan pertama Inggris namanya Margaret Thatcher. Terlepas dari apapun value yang dia pegang dalam hidupnya, teman-teman. Tapi saat itu Margaret Thatcher berhasil melawan status quo di Inggris yang menyebutkan bahwa nggak ada tempat yang layak untuk perempuan dalam dunia politik. Margaret Thatcher berhasil perempuan pertama yang menjadi Perdana Menteri Inggris. Margaret Thatcher pernah bilang, "Watch your thought, for they become your words. Watch your words, for they become your actions. Watch your actions, for they become your habits. Watch your habits, for they become your character. Watch your character, for they become your destiny." In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, teman-teman, karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata, menjadi bahan diskusi, menjadi apa yang kita omongin. Perhatikan apa yang kita ucapkan, kata-kata kita, karena dia akan keluar menjadi tindakan, action. Perhatikan tindakan kita, karena kalau kita ulang-ulang terus setiap hari, dia akan jadi habit, dia akan jadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita, karena dia akan jadi karakter. Perhatikan karakter kita, teman-teman, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan kun fayakun itu urusan yang maha kuasa, teman-teman. Urusan kita manusia adalah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Pertanyaannya nih, kalau memang ini adalah karakter conference, yang karakter itu bukan dibentuk 1-2 hari, bukan dibentuk dalam kurun jam, bukan dibentuk dalam hitungan minggu, teman-teman. Ini adalah akumulasi dari habit yang kita lakukan. Pertanyaannya, kalau memang habit itu dibentuk dari action itu dibentuk dari apa yang kita katakan, dan awal mulanya adalah mindset, maka mindset kita anak muda sekarang diberi nutrisi, di feeding, dikasih makan dengan makanan yang seperti apa? Benar nggak? We are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with. Kita apa yang kita lihat, tonton, dengar, baca, dengan siapa kita berdiskusi. Ini menarik, karena IDN Research Institute nyebutin bahwa dalam satu hari anak muda Indonesia bisa ngabisin waktu 13 jam di internet. Mungkin sebagian kita ada yang nonton, mungkin sebagian kita ada yang main game, mungkin ada yang scrolling sosial media, mungkin ada yang baca Quran, almat surat pagi sore, mungkin ada yang baca buku, silahkan teman-teman isi sendiri. Tapi ternyata data dari The New Web menyebutkan Indonesia adalah negara ketiga paling aktif sosial medianya. Pertanyaannya, kalau dua data ini digabung, maka ketahuan irisannya adalah anak muda Indonesia, kalau udah main di internet, mayoritas adalah main di sosial media. Pertanyaannya adalah, apa yang kita lihat, tonton, dengar, baca, diskusikan di sosial media? Lebih banyak mana nih yang mengarahkan mindset kita anak muda ke arah optimis progresif atau realistis pesimis? Lebih banyak mana nih yang viral? Konten-konten faedah atau unfaedah? Lebih banyak mana yang trending? Konten-konten yang membuat kita semua yakin ke depan melihat harapan, atau justru nyaris berputar-putar di situ saja dengan tingkah laku yang sensasional? Ini menjadi PR bagi kita semua anak muda, teman-teman. Karena bicara tentang teknologi, sosial media, Internet of Things, maka kita objeknya, anak muda objeknya, anak muda juga subjeknya. Udah cukup lah, kita anak muda ini jadi objek, udah cukup teman-teman. Sekarang waktunya kita jadi subjek. Udah cukup selama ini anak muda jadi penonton, waktunya kita jadi pemain. Karena sejarah nggak pernah mencatat para penonton. Sekeras apapun kita berteriak selama masih duduk di kursi tribun, maka sejarah nggak akan pernah mencatat. Sejarah hanya mau mencatat para pemain, dan bukan pemain rata-rata, pemain di atas rata-rata. Kak, kita belum bisa jadi pemain utama, nggak ada masalah.
kita jadi pemain cadangan dulu. Kak, kita juga nggak bisa jadi pemain cadangan, nggak ada masalah. Turun dulu ke bawah, cek dulu ini lapangan seluas apa, aturan mainnya seperti apa, cek dulu kondisi sekarang siapa aja pemainnya, pelajari strateginya. Kalaupun kita nanti mau bermain, kita mau jadi yang mana? Gelandang tengah, sayap kanan, sayap kiri, kiper, siapa lawan kita? Karena mereka yang bersiap, maka siap-siap mereka duluan yang akan dapat kesempatan, teman-teman. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua sekaligus mengingatkan ke diri saya sendiri, ayo teman-teman sama-sama pastikan bahwa kita adalah anak dalam membentuk karakter. Proses pembiasaan ini kita adalah manusia-manusia yang produktif, bukan sibuk sekedar sibuk. Apalagi sekarang masa pandemi, kita semua lebih banyak di rumah, kita semua lebih banyak menghabiskan diri untuk berdiam di rumah, bukan ya namanya kita anak muda gitu ya. Biasanya kalau kita lagi nggak pandemi kita main kemana? Biasanya kalau udah weekend kita bakal keluar kemana sih? Dengan banyak hal. Di tengah kondisi pandemi sekarang, ayo kita pastikan kita menjadi manusia yang produktif. Mereka yang fokus semua kegiatannya itu didrive oleh satu goal. Manusia sibuk, semuanya dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Semua orang sedang ngomongin A, kita ikut A. Semua orang ngomongin B, kita juga ikutin B. Sama-sama terlihat ditunggu 3-4 tahun ke depan, ini jelas jauh berbeda impact-nya, pencapaiannya, antara manusia yang produktif dan manusia yang sibuk. Jangan ulangi lagi kesalahan Charlie. Charlie dulu adalah manusia yang sibuk, teman-teman. Di umur 19 tahun, teman-teman yang kelas 12 nih sebentar lagi akan masuk ke masa-masa ini. Charlie adalah manusia yang sibuk. Charlie bisa ikut organisasi sampai 5 di dalam kampus, 1 di luar kampus, sibuk. Pagi Charlie misalnya masuk kelas nih teman-teman, nanti udah rapat, terus masuk kelas lagi, rapat lagi, udah sibuk terus, nanti baru pulang jam 10:30 malam. Teman-teman jangan ulangi kesalahan Charlie, karena Charlie saat itu menjadi manusia yang sibuk. Sampai akhirnya ada mentor yang mengingatkan, stop Charlie, jangan-jangan kamu adalah manusia sibuk, bukan manusia yang produktif. Saat itu Charlie nggak terima, namanya anak muda, egonya masih tinggi. Coba buktikan kalau Charlie adalah manusia yang sibuk. Charlie yakin saat itu Charlie adalah manusia yang produktif, karena di tengah kawan-kawan yang lain rebahan dan main game, Charlie saat itu ikut organisasi. Maka ego anak mudanya mengatakan bahwa itu adalah produktif, bukan sibuk. Sampai akhirnya mentor bilang begini teman-teman. Charlie segera jawab 4 pertanyaan ini. Kalau kamu bisa jawab, tandanya kamu manusia yang produktif. Tapi kalau kamu nggak bisa jawab, tandanya kamu manusia sibuk. Kalau kamu bisa jawab, saya akan jadi orang pertama yang akan mendukung semua aktivitas kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa jawab, akui kalau kamu sibuk, hold on, tunggu dulu sebentar. Segera jawab dulu, baru mulai aktivitasnya lagi. Sekiranya pertanyaan ini bisa teman-teman jawab dan go get it, the rest will be productivity. Tapi kalau nggak bisa, sekarang adalah waktunya kita pastikan bahwa kita segera menyiapkan diri untuk menjawab 4 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama adalah, siapa kita di masa depan? Teman-teman ini, kita semua nih yang hadir di sini, siapa kita di masa depan teman-teman? 10-15 tahun lagi, teman-teman ini siapa? Pengusaha? Apa misalnya? Menteri? Teman-teman adalah seorang, silakan profesor, teman-teman pengen jadi apa? Dokter? Then go get it. Gak ada cita-cita yang terlalu tinggi teman-teman. Yang ada adalah langkah kita yang terlalu pendek. Gak ada visi yang terlalu besar, yang ada misi kita yang terlalu kecil. Panjangkan langkahnya, besarkan misinya, maka cita-cita dan visi goal tadi pelan-pelan akan mendekat dengan kita. Segera jawab siapa kita di masa depan, dan masa depan ini harus dikasih batasan waktu. Karena 5 menit lagi juga masa depan, 10 menit lagi juga masa depan, benar ya? Siapa teman-teman silahkan, 5 tahun, 7 tahun, Kak terlalu lama, silahkan berapa? 3 tahun, 10 tahun, tapi jawab dulu pertanyaan ini. Setelah ini terjawab, segera cari tahu grand design why-nya, motivasi. Kenapa teman-teman pengen jadi itu? Kak, saya mau jadi pilot. Kenapa pengen jadi pilot? Karena silahkan diisi. Mulai dicoba cari tahu. Setelah itu, segera jawab pertanyaan kedua. Siapa kita sekarang?
Banyak orang yang punya cita-cita tinggi, teman-teman. Banyak orang yang punya goal besar, tapi ternyata tidak tahu sekarang posisinya ada di mana. Banyak orang yang tidak aware bahwa untuk mencapai tujuannya, ini starting point awalnya dari mana, dan ini menjadi kesalahan fatal. Jadi kita nggak tahu rute yang paling tepat untuk kita adalah yang mana. Wajar ketika kondisi kayak begini terjadi, justru orang-orang di sekitar kita yang membuatkan rencananya untuk kita. Alhasil kita hanya mengikuti ekspektasi sosial terhadap kita. Segera tanya dan jawab kepada diri sendiri, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa opportunity yang masih tersedia, dan apa tantangan atau ancaman yang akan kita hadapi ke depan. Jawab analisa SWOT terhadap diri sendiri, and that's it. Kita mulai mengenal siapa kita. Mengenal diri bukan untuk insecure, teman-teman. Mengenal diri, tahu bahwa kelebihan saya misalnya adalah dalam dunia menulis, Kak, tapi kekurangan saya nggak disiplin. Kelebihan saya adalah dalam dunia fotografi, Kak, tapi kekurangan saya adalah saya nggak bisa ngomong di depan umum. Kelebihan saya adalah senang dalam dunia desain, Kak, tapi saya nggak senang misalnya menulis. Saya senang dalam dunia saintis, Kak, saya senang hitung-hitungan, saya senang, then go get it, tapi saya nggak senang dengan isu-isu sosial. Silakan, tapi segera tanya ke diri sendiri dan jujur saja, karena itu menjadi modal awal kita memetakan. Sebetulnya kita akan ahli dalam bidang apa. Jangan mau jadi kualitas mediocre, teman-teman. Pastikan kita adalah the best one dalam bidang kita. Karena itu yang akan jadi tantangan kita 9-10 tahun ke depan. Setelah proses mengenal diri sendiri, menganalisa diri sendiri ini kita buat, segera jawab pertanyaan ketiga. How? Gimana nih? Kita punya waktu 10 tahun, 5 tahun, 4 tahun. Silakan teman-teman isi. Terus kita pengen ngisi 10 tahun ini kayak gimana? Pecah target tahunan, yang 10 tahun tadi jadi target tahunan jadi target bulanan jadi target mingguan jadi target harian. Dengan kata lain, semua aktivitas kita itu didrive oleh satu goal. Semua aktivitas kita itu fokus mengarah ke yang mana, bukan sibuk sekedar sibuk. Setelah ini terjawab, segera jawab pertanyaan keempat. Dan menurut Shirley, ini adalah pertanyaan pamungkasnya. Kita pengen ninggalin apa untuk generasi sesudah kita? Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, teman-teman. Waktu kita terlalu berharga untuk sekedar dihabiskan bermain-main dan bersenang-senang. Kita sekarang banyak ngomongin generasi Z. Ini gak lama, sebentar lagi akan ada generasi Alpha, adik-adik teman-teman yang akan menggantikan teman-teman. Kita pengen ninggalin apa untuk generasi sesudah kita? Izin mengutip perkataan Buya Hamka, kalau hidup hanya sekedar hidup, maka ini mohon izin, mohon maaf karena mengambil perkataan orang jadi gak bisa saya ubah. Kalau hidup hanya sekedar hidup, teman-teman, maka babi di hutan juga hidup. Kalau hidup hanya sekedar bermain-main, bersenang-senang, makan, maka monyet di hutan juga melakukan hal yang sama. Kita manusia dikasih ini, pikiran, dan dikasih hati untuk berempati. Dan bukankah ini kelebihan manusia dibandingkan makhluk yang lain? Kolaborasikan keduanya, teman-teman, dan siap-siap gebrakan besar itu akan siap untuk kita lakukan. Dan kalau kita mau jujur, sebetulnya kita semua ini diberi hardware yang sama oleh Yang Maha Kuasa. Kita tercatat 158 yang hadir di sini. Hardware kita semuanya sama, teman-teman. Yang membedain kita adalah software apa yang kita install di hardware kita. Kita semua dikasih perangkat keras yang sama nih. Kita di Indonesia dengan mereka misalnya yang di luar Indonesia, Amerika, Eropa, Jepang, Australia, New Zealand, Timur Tengah, kita semua dikasih perangkat keras yang sama, hardware-nya sama. Yang kemudian kita adalah software apa yang kita install. Maka mari sama-sama kita pastikan software yang kita install di sini itu bukan software yang biasa. Software di atas rata-rata. Karena perangkat keras yang dikasih ke kita ini adalah perangkat keras terbaik yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Pada akhirnya teman-teman, saya ingin menutup bahwa tua muda itu bukan lagi tentang usia, tapi tua muda itu adalah tentang pilihan sikap. Kita pengen jadi manusia yang pesimis atau optimis. Kita pengen jadi manusia yang ragu-ragu dalam membuat keputusan,
atau yakin dalam mengambil tindakan. Kita pengen jadi manusia yang terus berada pada keputusasaan atau bergerak ke depan dengan penuh harapan. Yang jelas kita akan tua setua keputusasaan kita akan muda semudah harapan kita. Kita akan tua setua keraguan-raguan kita dalam membuat keputusan, dan kita akan muda semudah keyakinan kita dalam mengambil tindakan. Kita akan tua setua pesimisme kita akan muda semudah optimisme kita. Selama harapan, keyakinan, dan optimisme itu masih ada di dalam dada, maka kita semua masih selamanya muda, teman-teman. Jangan mau jadi anak muda yang pengecut. Hidup kita cuma satu kali, pastikan kita hidup yang berarti. Pada akhirnya akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan. Tapi satu yang pasti, bahwa harapan, keyakinan, dan cita-cita itu harus terus diperjuangkan. Terima kasih. Saya pikir saya diserahkan dulu ke moderator untuk memandu jalannya diskusi. Silakan. Ada Kak Shirley. Baik teman-teman atau participants yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh emotion raise hand-nya atau komen di kolom chat ya. Silahkan. Ya, baik. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh silahkan raise hand. Nanti akan di spotlight oleh operator untuk bisa berdiskusi langsung dengan Kak Shirley. Ya, bagi teman-teman yang saat ini menonaktifkan kamera, untuk mengaktifkan kamera kembali. Ya teman-teman, mohon diaktifkan kameranya. Silahkan yang pengen berbagi atau share dan bertanya dengan Kak Shirley, dipersilahkan. Silakan ditanyakan ya. Nah, mumpung kita kedatangan tamu yang luar biasa hari ini. Ayo, jangan malu-malu. Ya, mungkin dari kelas 10. Silahkan yang ingin dong Mbak, bertanya. saya. Oh ya, silahkan. Ya, silahkan kepada Angger dari Oh kelas ya. 12. Aduh, ya. nggak usah di spotlight dong, saya matiin kameranya dah. Ya, Nggak nggak apa-apa, apa-apa Angger. Silakan, Iya, ayo. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai remaja, tentunya kita punya zona nyaman masing-masing, dan menurut saya itu menjadi hal besar yang menurut saya sulit untuk dihilangkan. Kayak males banget keluar dari zona nyaman, kayak pengen masih santai, males-malesan main dan sebagainya. Yang menurut saya itu akan semakin menghambat laju pertumbuhan saya untuk masa mendatang. Nah Kak, gimana sih Kak caranya gitu buat kita bisa keluar dengan nyaman dari zona nyaman tersebut, Kak? Mohon jawabannya, Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Angger kepada Kak Shirley. Kami persilahkan untuk sharing kepada semua. Terima kasih. Baik, ini menarik pertanyaannya. Sebelumnya Shirley pengen sampaikan salam kenal untuk Angger. Iya Kak. Keluar dari zona nyaman itu pasti nggak nyaman, pasti. Namanya kita keluar dari zona nyaman, benar nggak? Keluar dari zona yang nggak enak ya pasti nggak enak. Karena kita keluar dari zona yang enak, otomatis ya nggak enak awalnya. Tapi pada akhirnya ini adalah tentang pembiasaan. Kalau bukan kita yang menaklukkan zona tidak nyaman itu, maka siap-siap. Kita yang akan semakin dikerdilkan. Karena kita merasa bahwa ini adalah lingkungan nyaman kita dan kita nggak pengen keluar, akhirnya mental kita yang dikerdilkan. Karena kita terus bertumbuh, kita terus berkembang, tapi zonanya nggak berkembang di situ-situ aja. Sedangkan kawan-kawan kita yang lain terus upgrade diri, terus keluar dari zona nyaman. Karena mau nggak mau kita harus mengakui teman-teman, semua perangkat yang ada yang nempel di tubuh kita ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ini adalah perangkat terbaik untuk mengisi realitas sosial, untuk membuat perubahan. Ini adalah perangkat terbaik. Coba cek sejarah. Sejarah menyebutkan nggak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa campur tangan anak muda di belakangnya. Dan ini adalah usia-usia teman-teman semua nih. Hasan Al-Banna dari Timur Tengah juga bilang yang sama.
Di balik sebuah perubahan besar, di belakangnya pasti ada derap langkah anak muda. Karena anak muda punya 3 hal. 1, energinya masih membuncah, masih besar. Makanya tinggal cek. Kalau ada perubahan besar terjadi, itu pasti di belakangnya ada anak muda. Baik atau buruk, itu tinggal kita mengarahkan energi itu mau kemana. Tapi kalau ada perubahan besar terjadi, pasti di belakangnya ada anak muda. Yang kedua, waktu. Waktu kita masih terlalu banyak untuk dihabiskan dengan hal-hal sepele, hal-hal kecil. Waktu kita masih terlalu banyak, teman-teman, karena kita belum memutuskan hal-hal besar yang akan mengambil tanggung jawab lebih besar, menyita fokus kita lebih besar. Waktu kita terlalu besar, banyak untuk dihabiskan pada hal-hal kecil, hal-hal sepele. Segera ambil tanggung jawab yang lebih besar dan ini otomatis akan membuat kita keluar dari zona nyaman. Dan yang ketiga, secara curiosity, keingintahuan kita itu jauh lebih tinggi. Coba lempar masalah ke anak muda, ini jawaban dari 5W1H nyaris akan terjawab, betul nggak? Karena anak muda akan bertanya, ini apa? Kenapa? Bagaimana? Siapa? Terus kalau kita anak muda nih, kita bisa ngapain? Karena curiosity, keingintahuannya masih tinggi. Dengan semua ini, sebetulnya terlalu sayang semua yang kita punya, apalagi sebagai anak muda, ini dihabiskan pada hal-hal yang kita sendiri yang membatasinya. Batasannya adalah ya zona nyaman kita. Kalau di luar dari zona nyaman, saya nggak mau kan gitu ya. Dan terakhir saya ingin menutup bahwa yang namanya nyaman itu kan perasaan, betul nggak? Saya merasa nyaman. Nyaman itu perasaan. Betul ya, Ger? Ya. Dan perasaan itu bisa dikontrol. Dan harus dikontrol. Karena kalau bukan kita yang mengontrol perasaan, siap-siap perasaan yang akan mengontrol kita. Dalam hal apapun. Senang, nggak senang, suka, nggak suka, baper, nggak baper. Kalau bukan kita yang mengontrol, maka siap-siap kita yang dikontrol oleh perasaan. Dan cara terbaik untuk mengontrol perasaan adalah lawan dia dengan logika. Logika ini adalah tentang keseharusan dan kesemestiannya. Kalau perasaan ini tentang senang tidak senang, ingin tidak ingin, suka tidak suka. Makanya orang yang misalnya kita masih bergerak dengan mood, ini adalah mereka yang dikontrol oleh perasaan. Saya nyaman atau enggak, ini adalah mereka yang dikontrol dengan perasaan. Tapi kalau udah saya pengen masa depan saya kayak gimana, saya pengen jadi pengusaha, saya pengen jadi profesor, saya pengen jadi, silakan diisi, pilot, saya pengen jadi menteri, silakan diisi dulu. Untuk ada di titik itu, maka yang harus saya lakukan, ini kan keseharusan, kesemestian. Saya ngelihat ada masalah nih di Indonesia, misalnya, sebutlah masalahnya, teman-teman punya passion dan concern dalam bidang apa, maka untuk menyelesaikan masalah itu yang harus saya lakukan adalah, that's it, itu keseharusan. Saya ngelihat ada sampah kotor, tapi saya lagi nggak mood nih untuk ngebersihin sampah, that's it. Itu namanya kita main dalam dunia perasaan. Dalam dunia nyaman gak nyaman. Tapi kalau ngelihat sampah ada masalah, keseharusannya adalah saya harus ambil sampah itu, karena kalau nggak saya ambil ya udah itu sampah akan tetap jadi sampah. Maka kita bermain dalam dunia logika. Cara melawan perasaan adalah lawan dia dengan logika, karena kita nggak mungkin, nyaris sulit untuk menyatukan dua hal ini dalam satu wadah secara bersamaan kayak nyatuin minyak sama air, Ger. Ini sulit. Kita menangkan perasaan, logika kita tumpul, kita menangkan logika, perasaan kita mengecil dengan sendirinya. Silahkan teman-teman pilih sendiri kiranya mau bergerak dengan menggunakan yang mana, tapi dalam mengejar cita-cita, goal, tujuan, visi hidup, maka pastikan kita menggunakan logika. Jadi kita tahu mana yang keseharusannya, mana yang kesemestiannya, bukan mana yang kita nyaman, mana yang kita inginkan, mana yang kita suka. Saya pikir demikian, Ger. Semoga menjawab pertanyaannya. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Dikembalikan dulu ke moderator. Sukses terus, Ger. Ya, terima kasih Kak Shirley atas sharingnya. Dan terima kasih juga kepada Angger yang sudah mengajukan pertanyaan yang luar biasa bagus sekali. Ya, Bu. Nah, berikutnya ada pertanyaan nih yang masuk ke kolom chat panitia. Akan tetapi ini akan dijawab setelah istirahat jeda selama 10 menit ya Kak Shirley. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Kak, mau bertanya strategi-strategi apa saja yang bisa digunakan dan diterapkan prestasi saat ini terkait
rencana dalam dunia kerja dan kesuksesan yang ingin dijalankan, serta hubungannya dengan persaingan. Pertanyaan dari Keana, kelas 11 IPA, maaf. Ya, baik. Kak Shirley, itu pertanyaan dari Keana. Kita akan jeda istirahat terlebih dahulu selama 10 menit. Terima kasih untuk seluruh audiens. Silahkan untuk jika ingin izin ke toilet dan lain sebagainya. Oke, nanti boleh kalian persiapkan juga pertanyaannya yang akan ditanyakan ke Kak Shirley apa saja. Boleh kalian nanti catat dulu ya. Terus boleh untuk komen di kolom chat. Oke, terima kasih. Untuk sekarang kita jeda dulu. Baik, terima kasih teman-teman. Waktu istirahatnya sudah selesai ya. Ya, baik. Silakan untuk gabung kembali. Baik, bagi teman-teman yang sudah bergabung kembali, silakan mengaktifkan kameranya, kemudian memposisikan wajah terlihat di kamera. Ya, untuk pertanyaan dari Keana, mohon kesediaan Kak Shirley untuk menjawab pertanyaannya. Kepada Kak Shirley, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih teman-teman dan terima kasih untuk pertanyaan yang barusan masuk tentang rencana dunia kerja dan kurang lebih persaingannya. Saya ingin menjawab ini dengan dua sudut pandang teman-teman. Pertama adalah dari sisi teknis, bahwa rencana dunia kerja itu kan pada akhirnya adalah tergantung dengan kita yang pengen kerja dalam dunia apa, apakah mau disesuaikan dengan passion kita apa enggak. Kalau dari saya pribadi, kita nggak harus bekerja dengan sesuai sama passion, itu nggak harus, tapi ada konsep namanya ikigai. Mungkin sebagian teman-teman udah terbiasa nih dengan konsep ikigai, mungkin ada yang belum. Saya izin di sini menyampaikan, kalau teman-teman dari sekarang, dari sedini mungkin udah bisa, dari teman-teman SMA, bahkan kalau bisa dari teman-teman SMP udah tahu passion teman-teman apa, then go get it. Pastikan bahwa teman-teman adalah yang ahli di bidangnya, terus teman-teman maksimalkan itu dengan baik sehingga bisa diajak ke dunia profesional, passion teman-teman. Ada konsep namanya ikigai. Saya izin di sini menyampaikan cepat saja. Saya pikir dunia kerja sudah tidak sekaku zaman orang tua kita dulu. Udah nggak sekaku itu, bahwa kita bekerja sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia gitu. Sekarang banyak udah lapangan kerja yang justru diciptakan. Zaman orang tua kita dulu nggak ada tuh yang namanya YouTuber, nggak ada tuh yang namanya, sebutlah dalam dunia digital marketing, itu belum ada teman-teman. Dan sekarang lebih banyak lagi yang justru akan terbuka, yang ini justru kredonya adalah menciptakan, creating, bukan lagi waiting. Dan konsep ikigai ini menurut saya ini cocok banget dengan kita semua nih anak muda. Kita bisa mulai dari warna apa aja. Teman-teman tahu passion teman-teman dulu. Dari what you love, apa yang kita enjoy, yang kita senang, apa yang kita sukai gitu ya. Dari situ kemudian kita cek apakah memang kita betul bagus di situ dengan mencoba ngasih skill kita itu ke kawan kita. Misalnya kita bagus dalam dunia editing atau fotografi atau misalnya dalam dunia designing. Silakan teman-teman diisi sendiri. Dari situ nanti teman-teman coba cek, lempar ke kawan-kawannya, apakah betul diapresiasi dengan baik atau jangan-jangan ini kita bagus cuma untuk diri kita sendiri. Ada banyak orang yang bagus dalam dunia fotografi, tapi ternyata kawan-kawannya bilang ya biasa aja. Ada orang yang pintar dalam hal masak, tapi untuk dirinya sendiri aja. Ketika dicoba oleh orang lain ngerasa biasa aja masakannya. Ada orang yang bagus dalam hal editing, tapi ternyata untuk dirinya pribadi aja. Gak bisa orang-orang sekitarnya ngerasa itu biasa aja. Coba cek dulu, tes dulu ke kawan-kawan sekitar, ini beneran dianggap bagus nggak sih? Kalau iya, that is our passion. Dan ketika itu benar terjadi, coba tes sekali, kira-kira nih kawan kita, orang-orang di sekitar kita mau nggak sih paid for it, ngebayar skill kita itu. Misalnya nih, teman-teman bagus dalam hal menulis,
Mau nggak sih misalnya ada orang yang ngebayar tulisan teman-teman misalnya ya, ini bukan untuk ngajarin kita materi, bukan, tapi ngecek apakah ke depan passion kita bisa kita bawa ke arah profesi, ke dunia kerja. Ketika ini bisa, maka rencana dunia kerja itu justru kita yang ciptakan. Ini secara teknis. Nah, dari semua warna yang kita lihat di layar ini, kalau saya pribadi lebih senang memulai dari yang warna merah muda, warna pink. What the world needs. Yang dunia butuhin apa? Karena ini kita mulainya berarti dari masalah, the problem. Literasi itu teman-teman, ujungnya adalah problem solving. Ujungnya adalah solusi, menyelesaikan masalah. Dan kita nggak mungkin nyelesain masalah kalau kita nggak tahu masalahnya apa, benar nggak? Jadi what the world needs ini adalah tentang kita menemukan masalah di lingkungan sekitar. Dan ketika ada masalah di lingkungan sekitar, pasti demand-nya tinggi. Pasti. Ini udah hukum alam. Kalau ada masalah, pasti demand-nya tinggi. Karena orang ingin menyelesaikan masalah. Teman-teman hadir di situ dengan passion teman-teman. Dengan apa yang teman-teman senangi. Dan ternyata memang teman-teman bagus di bidangnya. Kak, saya nggak bisa dalam hal itu. Ayo kolaborasi dengan orang-orang yang bisa dalam hal itu. Jadi, kedepankan konteksnya adalah kolaborasi, bukan lagi kompetisi. Bentar lagi kita masuk era society teman-teman 5.0. 3 hal yang menjadi kunci dalam dunia society, era society ini adalah 1 konektivitas, 2 keterbukaan, 3 kecepatan. Kita nggak mungkin kerja sendiri-sendiri. Apalagi dengan ada variabel teknologi, AI, Artificial Intelligence, ini akan makin menggantikan hal-hal teknis, ini akan semakin menjadi-jadi. Maka tanpa melihat apa yang sebetulnya dunia betul-betul butuhkan, dan tanpa melihat menjadikan manusia ya selayaknya manusia, maka tenaga-tenaga kita ini bakal digantikan dengan artificial intelligence. Dan saya ingin melihat bahwa pada akhirnya dunia berubah. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, maka untuk membuat hasilnya tidak lagi 2, otomatis inputnya harus kita masukkan, kan gitu kan ya. Jadi kalau kita ngelakuin segala sesuatu dengan cara yang gitu-gitu aja, pekerjaan yang dilakukan dengan cara gitu-gitu aja, nggak ada kreativitas, nggak ada inovasi, maka udah siap-siap, ini wilayah yang akan digantikan oleh AI. Pasti. Karena masukin aja datanya apa, tek, ya udah hasilnya akan begitu. Mereka yang bekerja ke depan dengan kreativitas, inovasi, tapi tetap solutif, maka ini adalah wilayah yang akan sulit untuk digantikan dengan AI. Daripada untuk melihat semua ini seolah-olah sebagai dunia industrialisasi, saya pengen masuk ke yang kedua. Mari kita ubah dari mindset-nya. Bahwa ke depan teman-teman, ayo kita berpikir bahwa kita ini bukan hanya sekedar robot-robot industrialisasi. Kita ini anak muda, belajar, nanti kalau teman-teman yang kelas 12 nih kuliah, tinggi-tinggi, ayo kita melihat ini adalah proses membentuk kita sebagai seorang manusia yang berkarakter. Bukan manusia yang pada akhirnya nanti ujung-ujungnya pengisi industrialisasi yang disiapkan untuk mengisi ya dunia itu. Udah cukup lah teman-teman. We should aim high. Kita harus targetin ke yang paling tinggi. Dan bukankah target tertinggi dari pendidikan itu adalah membentuk manusia yang berkarakter? Ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2012 dan 2020 yang dikeluarkan Mas Menteri. Tujuan dari pendidikan itu adalah ngebentuk manusia-manusia yang berkarakter, leader. Dan leader itu leader is not a position, leader is by action. Dan itu semua terlihat dari karakter. Jadi mari kita mulai ubah untuk menjadi manusia yang berkarakter. Itu dibutuhkan skill set seperti apa, dan ketika ini kita penuhi, maka justru pekerjaan yang akan datang ke kita, teman-teman. Dan dalam hal membentuk mindset dan melatih skill ini, dalam hal apapun kita ke depan, pastikan kita adalah yang ahli di bidang kita. Saya izin menarik ini ke arah yang lebih general, karena saya yakin kita sekarang sudah memutuskan nih, kita ke depan mau jadi apa. The future is unpredictable. Masa depan tuh nggak pasti, teman-teman. Saya dulu saat SMA pengen banget jadi duta besar. Pengen banget. Makanya S1-nya ngambil HI. Hubungan internasional. Tapi ternyata dalam perjalanannya, saya ikut berproses, melihat lebih banyak, mempelajari lebih dalam. Ternyata senang dalam dunia sosial, senang dalam dunia pendidikan, dan ternyata segala sesuatu yang berkaitan dengan anak muda jauh lebih memberikan impact. Dan alasan kenapa dulu pengen jadi duta besar, karena merasa posisi itu akan nggak banyak
ngasih impact untuk beberapa hal yang tadi saya sebutkan. Ternyata dalam prosesnya pikiran saya terbuka dan nggak pernah berpikir sebagai dalam tanda kutip dosen. Sekarang saya kan dosen ya teman-teman ya, berkiprahnya dalam dunia penelitian dan lain-lain. Ternyata seru juga jadi seorang peneliti, ternyata asik juga jadi seorang dosen, dan sama sekali tidak mengubah visi Sherly ketika masih SMA. Dan kalau ada hal yang sekarang menjadi bumerang bagi kita semua untuk melihat bagaimana ke depan kondisi anak muda dan kondisi dalam tanda kutip persaingan di Indonesia, ini adalah kita minim tenaga ahli, teman-teman. Indonesia tercatat sebagai negara keempat, penduduknya paling banyak, pertama penduduk muslimnya paling besar, tapi ini hanya sekedar angka, ini hanya sekedar jumlahnya saja yang besar, kuantitasnya yang besar, tapi kualitas kita semua dipertanyakan. Jangan terjebak pada angka-angka yang ada di layar kita. Angka kita memang 13,4 juta tenaga ahli, tapi ini nggak sebanding teman-teman dengan jumlah kita yang besar. Kalau kita dibandingin dengan Singapura, ini kayak 1:3 teman-teman. Kitanya satu tenaga ahli kita sama dengan 3 tenaga ahli. Jadi perbandingannya tuh jauh sekali. Dan untuk Asia Tenggara, kita adalah penduduk yang paling besar jumlahnya. Maka pastikan kita di sini, apapun background kita nanti, pastikan bahwa kita adalah manusia-manusia yang the best, yang terbaik di bidangnya. Bukan lagi mediocre. Jadi nanti ketika membutuhkan sesuatu nih, teman-teman, kita mengisi apa yang kita butuhkan dari anak bangsa sendiri. Gak harus mengundang dari pihak luar untuk mengisi kebutuhan bangsa kita sendiri, untuk mengisi kebutuhan anak muda kita sendiri. Karena bukankah yang terjadi di Uni Emirat Arab? Kita semua ngelihat Burj Khalifa, megah banget tuh bangunan. Teman-teman tahu ya, Burj Khalifa gedung yang tinggi banget. Kita ngelihat dari luarnya megah, tapi coba cek. Dalamnya ternyata tenaga ahlinya itu diundang dari luar. Kalau seandainya bagian atasnya dipotong nih, maka isinya adalah robot-robot pengisi industrialisasi. Jangan sampai ini juga terjadi di Indonesia. Dan everything is by design. Semua itu by design. Mari kita persiapkan bahwa kita, pada akhirnya ke depan, apapun bidang kita, apapun profesi kita adalah yang terbaik di bidangnya. Kita adalah tenaga ahli di bidang kita. Kita adalah manusia-manusia yang akhirnya menjadi the best di bidang kita. Saya pikir untuk hal teknis demikian, dan secara mindset saya ingin mengajak kita semua, ayo kita melihat bahwa ke depan ketika kita berpikir kita aim-nya tinggi, hasil dari pendidikan ini adalah menciptakan manusia yang berkarakter dengan skill set-nya, maka pekerjaan itu yang akan datang pada kita. Dan pekerjaan yang erat kaitannya dengan kreativitas, inovasi, dan solutif, mengingat tadi yang warna merah tadi, itu pada akhirnya manusia tetap berada di atas, dan AI tetap berada di bawah. Karena AI itu input, data yang di-input, maka demikianlah outputnya. Pengen mengubah output, maka ubah dulu inputnya. Nggak mungkin, kreativitas itu nggak mungkin ada dalam AI. Karena harus ada manusia yang input dulu data, ngebaca dulu situasi, and that's it. Pekerjaan yang begitu terus aja kayak begitu, maka siap-siap ini akan tergantikan. Dan kita harus jujur dengan hal ini. To get something we never had, we must do something we never did. Untuk mendapatkan sesuatu yang nggak pernah kita lakukan, pastikan kita lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Karena selalu ada cara di atas rata-rata untuk dapetin apa yang belum pernah kita dapatkan. Kalau cara kita sama-sama aja teman-teman, maka Albert Einstein juga pernah bilang, insanity, kegilaan, is doing the same thing over and over again but expecting different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun berharap hasil yang berbeda. Pertanyaannya adalah untuk tetap bisa bertahan nih, hal apa yang kita lakukan secara berbeda. Dan dengan lakuin segala sesuatu dengan hal berbeda, itulah yang disebut dengan kreatif. Itulah yang disebut dengan inovasi. Saya pikir demikian. Semoga menjawab pertanyaannya. Dikembalikan dulu ke moderator, silakan.
Baik, terima kasih kepada Kak Shirley yang sudah sharing dengan Keana. Kemudian ada pertanyaan terakhir nih dari Feby kelas 10 IPS Alkindi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membangkitkan semangat diri untuk berkembang di masa depan dan membuat gerakan sosial yang saat ini sedang dilakukan ini menjadi masif atau dikenal dengan banyak orang, kemudian diikuti banyak orang meskipun secara virtual yang dilakukan saat ini. Terima kasih. Silahkan kesediaan Kak Shirley untuk dapat sharing. Terima kasih. Baik, ada dua. Pertama adalah membangkitkan semangat, yang kedua untuk gerakan sosial yang jadi masif. Pertama tentang semangat. Teman-teman, kalaupun kita mengumpulkan, if we gather all the best mentors all over the world, kalaupun kita mengumpulkan mentor-mentor terbaik dari seluruh dunia, sekalipun ketika semangat itu bukan berasal dari diri kita, ketika motivasi itu bukan berasal dari diri kita, udah ini nanti jadinya angat-angat tai ayam. Kalau bahas anak zaman sekarang. Panas di awal, tapi tunggu aja 1-2 bulan kemudian, ini akan balik lagi ke sebelumnya. Kenapa? Karena bukan kita yang mau, dan motivasinya bukan dari diri kita. Dan untuk bisa membangkitkan semangat, kalau dari Shirley, munculkan dulu motivasinya. Kenapa? Temukan grand design why-nya. Kenapa kita harus melakukan ini? Munculkan dari dalam diri motivasi kenapa kita harus memperjuangkan ini, kenapa harus punya goal yang tadi kita bahas, dan ada namanya teori 5 why. Tanya 5 kali kenapa atas goal, target, atau apa yang pengen kita lakukan, biasanya jawaban keempat atau kelima dari kenapa, itu adalah betul-betul visi yang pengen kita kejar. Kita pengen buat sebuah gebrakan sosial. Kenapa pengen buat gebrakan sosial? Karena pengen menyadarkan lebih banyak anak muda. Kenapa merasa penting untuk anak muda sadar misalnya tentang pentingnya literasi, contohnya ya. Karena melihat masalah sosial sekarang bahwa kita mulai mencoba lebih dalam, mempertanyakan kenapa kita memulai. Coba teman-teman tanya, gak usah muluk-muluk, pertanyaan kenapa selanjutnya adalah dari jawaban sebelumnya. Tanya terus kenapa, biasanya jawaban yang keempat atau kelima, itulah sebetulnya jawaban sebenarnya. Segera temukan motivasinya, dan alasan seseorang menemukan motivasi itu cuma 3. 1, rasa sakit yang dia miliki. 2, harapan yang dia punya ke depan. Yang ketiga, ketika keyakinannya lebih besar dari rasa takutnya. Segera temukan ini, dan ini yang pada akhirnya akan membangkitkan semangat kita untuk berkembang, untuk terus mau tahu, untuk terus mengimprove dan mendevelop diri kita. Yang kedua, untuk membuat satu gerakan jadi masif, terutama di dunia sosial media. Kalau dari Shirley, sekarang rumusnya adalah do and give the best are not enough. We should show it. Kita harus menunjukkan. Melakukan dan memberikan yang terbaik aja sekarang nggak cukup. Kita harus menunjukkannya, teman-teman. Tunjukkan bukan untuk pamer, bukan untuk ria. Menunjukkan supaya lebih banyak orang yang terinspirasi dengan hal-hal baik yang teman-teman lakukan. Jangan-jangan selama ini yang lebih banyak kita tonton adalah hal-hal yang, ya silakan teman-teman isi sendiri. Lebih banyak mana pemberitaan tentang orang koruptor dengan narasi positif tentang integritas dari para pemimpin. Lebih banyak mana nih narasi-narasi yang dalam tanda kutip mengubah mindset kita ke arah realistis pesimis atau optimis progresif yang beredar. Lebih banyak mana, lebih gampang mana kita menemukan konten-konten yang viral dengan sensasional sesaat nih. Coba cek, viralitas itu sekarang gampang kalau teman-teman pengen viral ya. 1, bikin kesalahan, terus klarifikasi, atau bikin sesuatu yang sensasional, benar nggak? Ngeprank, apalagi sekarang yang gampang viral. Buka-bukaan, apalagi? Coba cek. Untuk trending itu udah, kalau kita mau baca itu gampang teman-teman. Tapi pertanyaannya, apakah itu yang baik dan benar? Karena standar, kita jelas punya standar. Harus sampai benar. Karena baik belum tentu benar, benar udah pasti baik. Dan dalam hal ini, jangan-jangan selama ini yang lebih banyak beredar adalah konten-konten yang negatif. Ini bukan karena kualitasnya bagus-bagus banget. Jangan-jangan. Jangan-jangan karena orang baik, orang positif, orang-orang seperti kawan-kawan dari sekolah Aulia, ini masih malu-malu, masih berdiam diri untuk
mainnya belum memutuskan untuk main ke tengah. Jangan-jangan selama ini karena kita betul-betul belum menseriusi untuk ikut ambil bagian dalam show tadi. Makanya yang terus kita lihat, tonton, dengar, baca, itu pada akhirnya adalah yang mengarahkan kita ke arah realistis pesimis. Udah cukup, ini adalah tentang keputusan dan kemauan. Udah cukup lah selama ini kita terus jadi penonton, sekarang waktunya kita jadi creator. Udah cukup selama ini kita jadi viewer, ini waktunya kita yang ikut main membuat. Dan rumusnya adalah do and give the best are not enough, we should show it. Kita harus tunjukin karena ada satu variabel baru yang membuat anak muda zaman sekarang dengan anak muda di zaman orang tua kita dulu sama, itu ada satu variabel, yaitu sama-sama senang menyontoh, sama-sama senang suri tauladan. Bedanya orang tua kita, teman-teman, itu ngecek dulu sebelum menyontoh, kira-kira ada tauladan apa ya yang bisa dicontoh. Tapi kalau kita nih anak muda zaman sekarang, kira-kira apa yang kita contoh? Yang viral, bener nggak? Viral dulu. Kalau udah viral nih, biasanya anak muda udah jadi pembicaraan nasional anak muda, terus nanti bakal diikutin, akan dicontoh. Urusan benar salah sekarang urusan ke nomor 2, nomor 3. Yang penting viral dulu. Dan ini menjadi sebuah realitas sosial yang kita semua harus membuka mata melihatnya. Pastikan ketika kita show, do give and show, dan ketika kita show, pastikan apapun yang kita show, baik itu skill, baik itu misalnya teman-teman pengen nunjukin kegiatan kita, misalnya sekolah kah, atau komunitas kah, atau sebuah gerakan sosial kah, pastikan itu di package dengan standar atau kualitas yang the best. Karena kita tadi udah ngebahas kualitas kita, itu hanya dibedain jadi 4. Pastikan itu the best. Karena kalau enggak, kita akan dikalahkan dengan mereka yang the best. The best dalam hal apa? The best dalam 4 hal. 1, pembawaan. 2, editing, kalau bicaranya adalah sosial media. Yang ketiga, kontennya sendiri, berkualitas apa enggak. Karena kalau enggak, ya kita akan kalah dengan konten yang berkualitas. Dan yang keempat, ini adalah tentang pengambilan, mau nggak mau. Dan kalau ada dari 4 ini, standar kualitas apa yang menjadi nomor 1, maka kalau dari sudut pandang Sari, ini adalah tentang konten. Konten yang berkualitas, ini mau nggak mau dia akan naik, teman-teman. Mau nggak mau. Pastikan ketika kita pengen show, ketika kita pengen menunjukkan, ketika kita pengen main ke tengah, pastikan bahwa konten kita cukup berkualitas. Karena manusia itu nggak buta dengan kualitas, teman-teman. Saya pikir demikian. Semoga menjawab pertanyaannya, dan saya serahkan dulu ke moderator. Silahkan. Penjelasannya. Ya, baik, terima kasih Kak Shirley atas penjelasannya, dan teman-teman yang sudah mau bertanya. Mohon maaf karena waktunya sangat sedikit ya. Jadi kita tidak bisa menampilkan dan memberikan pertanyaan kepada Kak Shirley. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Shirley atas sharing ilmunya. Semoga ilmu Kak Shirley menjadi berkah dan juga manfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, baik. Sesi selanjutnya adalah sesi foto bersama dengan narasumber kita. Oke, bagi participants, mohon untuk dinyalakan semua kameranya ya. Oke. Kita akan sesi foto bersama. Silakan teman-teman untuk dinyalakan kameranya. Yuk teman-teman silahkan. Ayo teman-teman semuanya. Kameranya bagi yang Oke, masih baik, belum terima aktif. kasih. Terima kasih bagi yang sudah mengaktifkan kameranya. Ya, silahkan teman-teman. Sekaligus ini sebagai absensi ya. Baik, terima kasih. Ayo cepat anak-anak.
Segera ya teman-teman yang belum mengaktifkan kamera untuk segera mengaktifkan kamera. Ya. Ya, terima kasih. Baik, kita akan foto bersama. Mohon diposisikan supaya terlihat dengan jelas ya. Nah, kita bisa foto bersama dengan Kak Shirley nih. Ya, ini momen langka ya teman-teman, jangan dilewatkan. Iya. Syukur nanti Kak Shirley bisa mampir ke Aulia. Insya Allah semoga kita berdoa pandemi ini segera berakhir ya. Amin, amin. Try. Try. Trial. Trial. Try. Oke, sudah. Terima kasih banyak. Try. Terima kasih juga kepada Kak Shirley. Alhamdulillah acara kita sudah berjalan dengan lancar. Iya. Eh, Alhamdulillah ya, kita sudah melewati beberapa sesi dan kita sudah dapat pengalaman banyak dari Kak Shirley. Terima kasih Kak Shirley atas waktu dan kesediaannya. Terima kasih Kak Shirley. Terima kasih. Ya, baiklah. Di sini secara seremonial kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara dan kita akhiri kegiatan kali ini secara seremonial dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kelas 10 tetap stay di Zoom ini. Untuk kelas 10 tetap stay di Zoom ini. Untuk kelas 11 dan kelas 12, jika teman-teman ingin membantu kelas 10 dalam mempopulerkan atau juga mendukung gerakan kebaikan yang mereka lakukan, boleh teman-teman tetap join di Zoom ini. Ya, terima kasih untuk kesediaannya. Mohon kelas 10 untuk stay sebentar. Kita ada beberapa arahan ya. Teman-teman, saya izin pamit undur diri. Terima Ya, kasih banyak terima atas kasih. kesempatan ini. Sukses terus buat kita semua dan apapun yang sekarang tengah kita perjuangkan, teman-teman. Yang baik diambil, yang tidak baik tinggalkan saja bersama Shirley. Terima kasih untuk teman-teman semua panitia. Salam, Shirley tidak tahu nih ada berapa panitia yang di belakang layar. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, teman-teman untuk kelas 10 mohon untuk stay sebentar ya. Ada beberapa arahan. Pak ini stay dulu Pak ya. Ya, untuk kelas 10, khusus untuk kelas 10 ya. Kalau kelas 11 dan Iya. 12 pun ingin mendengarkan gerakan-gerakan sosial yang dibuat oleh kelas 10 juga boleh tetap Boleh, join ya Kak boleh. ya. Nanti untuk mendukung adik-adik kelas kalian,
untuk mempopulerkan apa yang sudah mereka kerjakan boleh. Sangat-sangat membantu sekali Iya, ya. betul sekali. Jadi kita bisa berkolaborasi bareng-bareng Iya. sama adik-adik kelasnya nih di Mm-mm. kelas 10. Jadi sebagai informasi nih buat kakak-kakak kelas 11 dan kelas 12 yang masih join di sini, alhamdulillah teman-teman diberikan kesempatan juga dalam sharing dalam seminar Road to Aulia Karakter Conference. Nah, jadi di mana nanti kelas 10 ini akan mengkonferensikan atau mempresentasikan terkait dengan gerakan kebaikan yang mereka lakukan. Jadi mereka sudah mulai nih kampanye via sosial media ya. Jadi ada berbagai gerakan sosial yang dibuat oleh teman-teman kelas 10 Benar yang sekali. bisa juga diikuti oleh kakak-kakaknya ya. Jadi kalau kakak-kakak mau lihat nih di Instagram atau di sosial media lainnya dengan kata kunci hashtag Be Smart Leader, Iya. kemudian Agent of Change. Nah, Oke, nah setelah kalian mempopulerkan, nah kalian bisa evaluasi dia teman-teman. Ada beberapa sih orang yang sudah mengikuti gerakan kalian, boleh mengajak kakak-kakak kelas kalian ini ya, mumpung ada di sini mungkin ya, atau betul mungkin dengan sekali. tetangga, dengan keluarga. Nah, sehingga nanti gerakan yang kalian populerkan itu menjadi masif gitu ya. Untuk teman-teman tetap semangat ya kelas 10. Nah, ini kan kalian sudah membuat video nih ya kemarin ya. Jika ada Betul. masih ada kekurangan dan hal yang berhubungan dengan teknis boleh nih ya dibicarakan dengan Bapak Ibu guru pembimbingnya ya. Nah, tadi kan udah dapet tips dan trik nih dari Kak Iya, Shirley ya, terkait dengan gimana sih sampai dengan gerakan kebaikan kita tuh bisa menjadi masif. Nah, salah satunya adalah konten. Ya, tadi disebutkan oleh Kak Shirley, salah satunya adalah konten. Jadi, gerakan kebaikan teman-teman sebagus apapun kalau belum dikemas dengan konten yang benar sekali. baik, konten yang komunikatif, yang bisa orang lain tangkap maksudnya. Nah, ini akan percuma ya Pak Tri. Iya, Jadi benar sekali. betul, konten ini Jangan penting. jangan mau kalah yang istilah katanya yang viral-viral yang berhubungan sama negatif ya Bu ya Betul, tadi. ya. Itu kan. Jadi apa yang kalian buat insya Allah itu kan memotivasi, memberikan dampak yang positif bagi orang-orang semuanya, otomatis insya Allah ya akan memberikan jalan insya Allah ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak Tri. Nah, bagi teman-teman yang belum selesai nih kemarin editing Mm-mm. videonya, ada kelompok yang masih belum selesai nih Pak. Nah, Oh iya mungkin ternyata bisa ada ya. ditambahkan kontennya Iya sekalian. boleh boleh. Ya, boleh. Masih ada waktu sampai dengan hari Selasa di pekan Iya, depan untuk menjadikan kontennya lebih baik lagi dan iya. lebih banyak orang yang tergerak untuk melakukan kebaikan yang kita lakukan. Oke. Ya itu tadi ya teman-teman. Jadi apa yang kalian rencanakan dan kalian programkan bersama tim kalian, bersama grup kalian, nah nanti akan kalian konferensikan ya, gitu ya. Jadi semua terlibat, jadi nggak ada yang pasif gitu ya. Dan ini hasil keras kalian, ini adalah kerja dari tim, jadi bukan jadi individual. Iya, baik teman-teman kelas 10, kita ada agenda ACC masih rangkaian di Aulia Karakter Conference, yaitu di besok di jam terakhir kita akan geladi conference untuk di hari Selasa tanggal 20 di jam pelajaran terakhir dan tetap akan diabsen. Kemudian di hari Selasa 10 November 2020 ini merupakan puncak dari Aulia Karakter Conference. Nah, jadi jangan dilewatkan teman-teman, ikuti seluruh rangkaian kegiatannya dengan baik. Semoga ini semua menjadi amal kebaikan untuk kita Iya benar semua. Jadi sekali kita ya. luruskan niatnya Heeh, ya dulu Bu. nih. Ya, selain kita juga mengejar kebaikan, kemudian kita meluruskan niat. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita tentukan posisi kita ada di mana nih. Apa yang bisa kita lakukan Benar. di tengah pandemi ini. Baik, teman-teman, bagi yang belum nyalain kamera tolong ya, ada beberapa data pengambilan data untuk absensi gitu ya. Sudah ya. Baik, sudah cukup semua rangkaian dari pagi itu kan hingga siang ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semuanya dari kelas 10, 11, dan 12. Semoga apa yang kalian agendakan, apa yang kalian rencanakan insya Allah berbuah dengan manis ya.
Iya, dan mohon maaf tadi tidak bisa semua terjawab pertanyaannya. Iya. Begitu banyak sekali ya, baik yang secara private chat ke host, kemudian juga ada yang ke beberapa wali kelas, kemudian juga dan banyak sekali yang belum terbaca ini Iya, bahkan benar sekali, iya. pertanyaannya karena keterbatasan waktu Iya. kita gitu. Jadi tidak bisa semua dibahas dalam pertemuan kali ini. Iya. Ya, baik teman-teman, kita akhiri pertemuan kita dengan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu Asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.